Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu, Tuhan. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu sepanjang umur hidupku, Tuhan. Menyembah-Mu itu kerinduan hatiku, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Bapa. Oh Tuhan, Allahku yang perkasa, Yesus. Ku mau meninggikan namamu, memuliakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya, ku mau memuliakan-Mu sepanjang umur hidupku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus punya rencana yang dahsyat untuk kita semua, sehingga kita masih bangun, membuka mata, dan banyak karya ajaib yang akan Yesus lakukan dalam kehidupan kita semua. Nah, sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari sejenak kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan boleh mempersenjatai kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita buka dalam Lukas pasal 19. Saya akan baca beberapa ayat saja, ya, sampai nanti kita berhenti di ayat yang ke-10. Kita buka Lukas pasal 19 dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dikisahkan dalam Lukas pasal 19 ini ketika Yesus berjalan masuk ke kota Yeriko, ya, di dalam perjalanan itu ada seseorang yang di ayat kedua dikatakan bernama Zakheus, kepala pemungut cukai dan orang yang sangat kaya. Ayat 3 mengatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Hari ini kita mau belajar dari kisah seorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita semua tahu Zakheus. Sejak sekolah minggu kita sering mendengar nama ini. Zakheus diceritakan orang yang sangat berpengaruh di wilayah itu, orang yang sangat kaya, ya. Bahkan dikatakan dia chief, ya. Jadi dia petinggi pemimpin di wilayah itu, dan dia kaya. Namun ternyata menurut catatan yang ada di Alkitab, kekayaannya itu ill-gotten rich. Kekayaan yang diperoleh bukan hanya murni kerja keras, tapi kekayaannya juga diperoleh karena pemerasan, karena ya kalau sekarang mungkin ada istilah tax fraud, ya, penipuan pajak, penggelapan pajak, dan seterusnya, apapun itu. Intinya hartanya tidak semuanya dia peroleh dengan murni baik-baik saja, ya. Lalu tiba-tiba di ayat ketiga dikatakan Yesus lewat. Tadi diceritakan Yesus lewat, lalu Zakheus ingin tahu siapa sih Yesus yang diceritakan ini. Karena zaman dahulu belum ada Facebook, belum ada Instagram. Jadi Zakheus penasaran. Belum pernah melihat Yesus ini, penampilannya seperti apa sih? Ya, ada sebuah curiosity, ada sebuah rasa penasaran dalam diri Zakheus. Dan murni motif Zakheus saat itu murni penasaran.
Murni penasaran. Bukan mencari Yesus untuk bertobat atau apa, enggak. Murni Sakeus penasaran. Ya. Dan kemudian dikatakan di ayat keempat, ia memanjat pohon ara atau pohon sycamore tree. Ya, pohon ara itu terkenal pohon yang kokoh gitu ya. Dan kemudian dia berusaha untuk melihat Yesus. Ya. Namun di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ingat, tadi kita tahu bahwa murni motif dari Sakeus itu bukan menjumpai Yesus, tapi penasaran. Ingin tahu Yesus itu seperti apa. Tapi di ayat yang kelima dikatakan, Yesus melihat ke atas dan berbicara, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun, ayat yang ke-6, dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah saudara, sebenarnya titik berat saya ada di ayat yang ke-10. Sebab anak manusia dikatakan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagi dunia, penilaian dunia saat itu, seperti kita baca di ayat yang ke-7 nanti, Sakeus ini orang yang sangat amat dibenci. Bisa dikatakan public enemy. Karena yang dia perbuat itu sangat amat merugikan banyak orang. Ya, wajar kalau dunia, lingkungannya membenci dia. Ya, dikatakan bahwa kekayaannya juga pun sebagian itu ill-gotten, didapat dengan cara yang buruk, dengan cara yang tidak benar. Tapi saudara, ketika Yesus datang ke dunia, dia justru mencari orang-orang yang seperti ini. Bahkan ketika dunia, bahkan di ayat yang ke-7, orang-orang yang melihat perjumpaan Yesus dengan Sakeus ini, dan ketika Sakeus mengundang Yesus ke rumahnya, orang-orang bersungut-sungut. Ngapain sih? Kok Yesus menumpang di rumahnya orang berdosa? Untuk apa? Kan gak boleh sebetulnya. Mulai banyak komentar yang macam-macam. Tetapi yang dunia luput untuk melihat, yang manusia luput dari penglihatan manusia itu adalah Yesus memang datang untuk orang-orang yang specifically seperti ini. Dan perjumpaan Yesus dengan Sakeus bukan tanpa hasil. Hanya karena Yesus mau masuk ke rumah Sakeus, maka ayat yang ke-8 mencatat, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, tanpa Tuhan berbicara apa-apa. Tuhan cuma bilang, aku mau numpang ke rumahmu. Aku mau pergi ke rumahmu. Sakeus terjamah saat berjumpa dengan Yesus. Dan Sakeus tiba-tiba saja berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan yang diberikan kepada orang miskin ini bukan harta yang dia capai dengan cara yang tidak baik. Dalam bahasa yang lebih kasar, yang dia rampok dari orang, bukan. Tapi yang dia ambil dari orang, sekiranya ada sesuatu di ayat yang ke-8, yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan betapa kayanya Sakeus saat itu, sehingga yang dia rampok pun, meskipun dia sudah memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dia masih bisa kembalikan yang dia rampok dalam tanda kutip 4 kali lipat. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada sesuatu yang berubah. Nah, pagi hari ini, saudara jangan berpikir bahwa, iya Pak, saya memang berdosa berat. Tuhan tidak mungkin bisa memulihkan saya. Oh salah. Kalau saudara mengizinkan Yesus masuk ke rumah kita, akan ada perubahan yang terjadi. Akan ada sebuah transformasi. Akan ada sebuah pemulihan, restorasi yang terjadi.
Sebab anak manusia untuk datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus mungkin dibenci masyarakat, tapi Tuhan menyayangi Sakeus bukan karena apa yang Sakeus sudah lakukan, tapi karena memang Tuhan Yesus adalah kasih. Pagi hari ini, kalau saudara sedang merasa tertuduh oleh dunia, saudara sedang merasa banyak kesalahan sehingga saudara tidak mampu menghadap pada Tuhan, ingat baik-baik. Sakeus yang awalnya hanya penasaran pun terjamah oleh perkataan Yesus yang ingin datang ke rumahnya. Tidak ada tafsiran teologis yang muluk-muluk mengenai ayat-ayat ini, hanya sebuah informasi yang simpel dari Roh Kudus. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjamah kita. Dan saya kira mungkin kita bukan membanggakan diri, tapi mungkin kita tidak seperti Sakeus ya, yang melakukan tindak kejahatan yang cukup parah. Tapi meskipun kita mungkin seperti Sakeus juga tidak masalah. Sebab Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pagi hari ini saudara, sebelum saudara beraktivitas, lepaskan setiap spirit-spirit yang selalu menuduh Anda. Lepaskan setiap roh-roh yang setiap pagi memberati Anda untuk menjalani hidup bersama Yesus. Setiap intimidasi tuduhan-tuduhan yang membuat Anda berat menjalani hidup, lepaskan. Datang pada Yesus seperti Sakeus. Mungkin Anda datang tidak perlu meminta-minta, cari saja Yesus. Digambarkan seperti Sakeus yang tidak kelihatan dan dia cari ke tempat yang lebih tinggi, pohon ara. Pagi hari ini saudara mungkin ada waktu beberapa menit setelah tayangan ini selesai, cari Yesus. Dia ada. Dan dia mau untuk berjumpa dengan saudara, dia terlalu mau. Oleh karena itu, saudara pagi hari ini ambil waktu sejenak. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara saat ini. Dan alami perjumpaan dengan Yesus. Dan setiap beban yang berat itu dia akan ambil. Dan setiap hal yang memberati saudara dia akan angkat. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Tuhan Yesus ada bagi saudara dan saya. Dan perjumpaan Yesus dengan Sakeus mengubahkan Sakeus. Yang tadinya sangat ingin untuk mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tapi karena dia sudah mendapati sesuatu yang jauh lebih berharga dari hartanya, maka yang dia anggap berharga sebelumnya, dia berani katakan, Tuhan, separuh milikku aku berikan pada orang miskin. Dan apa yang sudah aku ambil dari orang-orang yang seharusnya memilikinya, aku kembalikan 4 kali lipat rampasan itu. Hanya berjumpa dengan Yesus terjadi sebuah transformasi. Alami perjumpaan dengan Yesus, sebab dia datang untuk menyelamatkan dan mencari orang-orang yang terhilang. Kalau saudara mungkin sedang merasa terhilang, tidak usah khawatir. Dia tidak kekurangan informasi, dia tidak kebingungan untuk mencari saudara di mana. Tinggal saudara yang datang kepada Tuhan. Hanya dengan rasa penasaran yang sederhana saja. Apa sih Yesus yang bisa kau kerjakan dalam hidupku? Penasaran saja. Dia akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Pagi hari ini sebelum saudara beraktivitas, buka hatimu. Terima perjumpaan dengan Tuhan yang memulihkan. Dan saya percaya pemulihan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kalau belum, tetap bersyukur dalam segala hal. Tetap bersyukur. Dia Allah yang Maha Kuasa. Bukan kita yang menentukan. Dia yang menentukan. Bagian kita hanya percaya. Ini bukan belajar pikiran positif, gak. Di dalam Tuhan tidak ada positive and negative thinking. Tapi adanya God's way of thinking. Cara berpikir Tuhan yang sudah dicurahkan di Alkitab. Ya. Sekali lagi pagi hari ini, saya berdoa saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin setelah ini ada saudara beberapa yang tiba-tiba Roh Kudus tunjuk
untuk berlutut berdoa. Berlutut berdoa. Tuhan akan lakukan pemulihan besar-besaran. Mungkin saat ini ada tiba-tiba saudara yang dijamah dan tiba-tiba tersentuh hatinya menitikkan air mata. Berdoa, ambil waktu sejenak. Ya, karena Tuhan mau berjumpa dengan saudara. Yesus berhenti menghentikan langkahnya untuk melihat Sakeus yang ada di atas pohon itu. Maka Yesus pun akan berhenti dan berjumpa dengan saudara pagi hari ini, supaya terjadi transformasi dalam kehidupan saudara, pemulihan dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami alami perjumpaan dengan Kau, perjumpaan yang mengubahkan. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada sukacita yang baru. Kami percaya sesuatu yang tidak pernah kami duga atau bayangkan, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, biar sepanjang hari ini kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.